lahiriah itu 3 proses tahapan itu terjadinya proses penyeimbangan kondisi kesehatan tubuh seseorang. Kita lihat dari kesehatan. Kenapa kita kok poso? Nah, sebelum dicek badan kita, sebelum poso dicek asam urate, kolesterole, gula darah, SGOT atau SGPT dicek. Bareng 10 hari pertama dicek. 10 hari pertama kondisi mengalami proses detoksifikasi alias penggelontoran racun besar-besaran. Ini dicek dari kesehatan. Maka terjadi penurunan kadar kolesterol, asam urat, gula darah, dan SGOT atau SGPT secara dramatis. Di saat proses detoksifikasi, biasanya kondisi yang kurang mengenakkan badan, ya kurang mengenakkan badan bisa lemes, pusing, bahkan demam ringan, kadang-kadang juga diare serta air kencing keruh. Biasanya poso makanya dianjurkan nek sadurunge poso wulan Saban sing akeh poso. Poso sunah Senin Kamis lah. Itu akan sangat membantu ketika kita menghadapi poso wajib. Itu semua terjadi karena ada penggelontoran racun secara besar-besaran dalam tubuh kita. Setelah bisa beradaptasi, gejala itu akan hilang sendiri. Ini penelitian kesehatan. Kemudian kita lihat 10 hari kedua, saat-saat Allah menurunkan nikmat. Selama 20 hari pertama ia mampu melatih dan membiasakan dirinya untuk tidak melakukan dosa. Misalnya ini. 10 hari kedua ya. Penggelontoran racun tetap berjalan tapi dengan kecepatan yang lebih rendah. Bersamaan dengan detoksifikasi kecepatan rendah itu mulai terjadilah peremajaan. Peremajaan pada bagian-bagian yang mengalami kerusakan. Pada hari ke-21 hasil lab memperlihatkan semua kadar kolesterol dan lain-lainnya menjadi normal. Berarti poso itu sehat dari sisi kesehatan ya. 10 hari terakhir kondisinya menuju kepada keadaan seimbang, ada penurunan tapi semakin rendah kecepatannya. Berat badan juga mengalami proses yang hampir sama. Nah, sekarang kita lihat secara batiniah. Tadi lahiriah, sekarang kita lihat secara batiniah. 1, menggelontor berbagai penyakit hati. Misalnya suka berbohong, sering menipu, membenci, sulit memaafkan, serakah, sombong, riak dan lain sebagainya. Jika kita bisa mengatasi penyakit batiniah tersebut, maka dampaknya akan baik buat kebersihan dan kelembutan hati. Itu terkait dengan masalah batiniah. Artinya apa? Kalau dari fisika seperti itu, nah kalau batiniah juga itu penyakit hati ini akan jadi hilang. Menjadilah orang itu sehat lahir dan batin. Itu kurang lebih harapan puasa ini karena masih banyak kita singkat seperti itu aja. Intinya mari kita dalam menghadapi poso ini kita sambut dengan gembira karena aturan-aturannya sudah diringankan oleh Allah. Dan manfaatnya juga begitu hebat untuk kita. Dan juga itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita supaya kita kembali menjadi jati diri kita sebagai manusia yang fitrah. Nah, manusia yang fitrah ini manusia yang beragama dengan lurus. Orang yang bisa beragama dengan lurus adalah orang yang takwa. Nah, kalau kita sudah menjadi orang yang takwa, Allah berjanji akan diberikan keberkahan di tempat kita berada itu. Kalau di situ berada di suatu negara, maka negara itu akan barokah. Kalau berada di suatu keluarga, maka keluarga itu akan barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna, sungguh kami bukakan alaihim kepada mereka barakatim minas sama'i wal ardh, berkah-berkah dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Walakin tetapi kadzabu, mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Ini janji Allah juga. Jadi kalau sekarang ini banyak bencana, itu karena yang banyak dosa, kemusyrikan merajalela. Maka di mana-mana kita lihat namanya bencana itu hampir tidak pernah berhenti. Ya. Di Amerika juga demikian, di Indonesia juga demikian. Solusinya adalah tobat kembali kepada keimanan. Nah, ini momen yang terbagus ini di bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita tidak rugi. Jangan sampai kita di dalam bulan puasa tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Sabda Rasulullah juga mengatakan, kamin soimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Nah, supaya kita tidak mendapatkan itu, kita patuhi aturan-aturan yang ada di dalam Quran dan hadis supaya kita betul-betul la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Sekian sudah disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.